وأكون للخير العميم مثالا. Kita tentunya memahami betul kewajiban kita di dalam kehidupan ini adalah kewajiban kita untuk mencari keridhaan dari Allah. Ini merupakan why kenapa kita diadakan oleh Allah pada kehidupan kita. Why-nya itu adalah bagaimana kita diberikan kehidupan supaya kita mampu menjemput rahmatnya Allah dan ridhanya Allah. Kompetisi yang paling benar di atas muka bumi ini bukan kompetisi mencari dunia. Tapi kompetisi yang paling benar itu adalah kompetisi seorang mukmin di dalam kebaikan untuk menjemput rahmatnya Allah. Karena siapapun yang telah mendapatkan rahmatnya Allah selamat di dunia. Dan pastinya pada kehidupan abadi dia akan merasakan sebuah kenikmatan maksimal yang tidak pernah putus dan jeda kenikmatan itu kalau dia dapatkan pada kehidupan di akhirat. Ketika kita mendapatkan rahmatnya Allah. Inilah yang menjadi kewajiban kita. Dan itulah yang menjadi why, mengapa kita dilahirkan pada kehidupan. Karena dengan kita mengerti why-nya kita ketika dilahirkan, menjadikan kita paham bagaimana kita harus tetap berada pada track ini supaya kita bisa menempuh rahmatnya Allah. Orang yang paham why-nya ini, maka mereka tidak akan mudah kecewa. Kalaupun dia tidak mendapatkan simpati manusia, ya tidak ada masalah. Bukan why-nya kita mendapatkan simpati manusia kok. Dapat alhamdulillah, tidak dapat karena mereka membenci apa yang kita yakini dari kebenaran, ya tidak ada masalah. Kalau kita tidak mendapatkan dunia secara maksimal dan bergelimpang, ya tidak usah kita sedih. Karena memang why-nya kita kan bukan untuk nyari dunia secara berlebihan. Kalau ternyata di dunia ini kita tidak mendapatkan jabatan yang tinggi sebagaimana yang menjadi harapan sebagian besar orang, yang tidak usah kita kecewa. Karena why-nya kita bukan di situ. Kita justru sedih kalau dalam kehidupan yang singkat ini, dimulai dari kita balik, lalu dihitung sampai kita nanti ditakdirkan wafat, kalau kita tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa itu yang kita sedihkan? Karena why-nya itu, goals-nya tidak dapat ketika kita tidak memahami why-nya. Nah, inilah yang menjadikan kita sebagai bagian dari upaya kita untuk mendapatkan goals-nya kita. Dengan kita memahami why-nya kita, itulah yang menjadikan kita akhirnya juga paham. Kenapa proses kita di dalam rumpun ilmu kita mempelajari tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena buku ini berisi lembaran-lembaran referensi yang akan menyajikan kepada kita bagaimana upaya kita supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Menjemput rahmatnya Allah tidak bisa didapatkan dengan modal semangat. Menjemput rahmatnya Allah tidak bisa didapatkan dengan modal kebodohan. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang bersemangat ketika menjemput rahmatnya Allah, tapi kalau salah petunjuknya berakibat tragis. Dia tidak akan jadi mendapatkan rahmat, tetapi justru bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita di dalam mencari ridhonya Allah hanya bermodal dengan perasaan, berapa banyak perasaan yang menjerumuskan kita, maka tidak ada sumber tenaga yang bisa menjadikan kita meraih rahmatnya Allah kecuali adalah dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita pada kesempatan ini dan kesempatan panjang sebelum ini kita membahas secara paralel bagaimana kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dan meraih cinta dan ridhanya Allah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Salah satu di antara golongan mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah, ataupun ibarat kata yang lebih indah, anak tangga yang ke-17, supaya kita bisa mendapatkan kecintaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa memberikan bakti kita yang terbaik kepada orang tua. Ini merupakan salah satu anak tangga yang tentunya tidak bisa dipisahkan pada sebuah obsesi besar kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena surga pintunya tidak pernah dilewati oleh manusia yang mereka tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Kesolihan itu berbanding lurus bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tuanya, mau terima atau tidak terima, mau suka atau tidak suka. Maka sesungguhnya Allah memberikan syarat
pintu tengahnya surga tidak bisa dilewati oleh siapapun kecuali anak yang mereka mendapatkan ridho dan restu dari orang tuanya pada kehidupan di dunia. Tahukah kita untuk menjadi sebuah tambahan perenungan untuk kita? Sesungguhnya ada orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan. Kita tentunya sama paham bahwasanya meninggal di peperangan itu merupakan salah satu bentuk tertinggi amalan seorang manusia kepada Allah. Itu puncak amalan itu adalah berjihad dan mati di jalan Allah. Tapi ternyata kalaupun ada orang yang meninggal di peperangan, tapi ketika dia berperang tidak mendapatkan keridhaan dari orang tuanya, atau dia ketika membela kalimat Allah diiringi dengan sikap durhaka kepada orang tua, kalaulah seseorang yang mati syahid juga melakukan durhaka kepada orang tua, maka demi Allah, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi, dia tidak bisa langsung masuk surga sampai diputuskan nasibnya oleh Allah secara langsung. Dia tidak bisa masuk ke neraka, karena darah yang menetes untuk membela kalimat Allah, darah itu diharamkan oleh Allah. Darah itu diharamkan oleh Allah untuk dijilat oleh api neraka. Tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena Allah mengharamkan pintu surga dilewati sama mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun dia berjihad sekalipun, jihadnya tidak bisa banyak membantu dia untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau dia sudah durhaka kepada orang tua, untuk mengagetkan kita, untuk menyadarkan kita. Tidak bisa kamu itu untuk dapatkan rahmat kalau kamu tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Inilah pentingnya kita mempelajari ini. Dan kalau tidak salah ini sudah pertemuan yang kelima, pembahasan golongan yang ke-17. Saking begitu dalamnya materi ini kita ulik dari para ulama. Kita hari ini akan mulai membahas. Setelah kita mengetahui berbagai macam hal tentang masalah birrul walidain yang telah kita pelajari, sekarang kita akan menuju pada pembahasan yang terakhir, pada golongan yang ke-17, mereka yang mendapatkan keridhaan dari mereka yang berbakti kepada orang tua. Yang kita bahas itu adalah, apa sih realisasi kita di dalam kita berbuat baik kepada orang tua? Apa makna birrul walidain itu? Ya. Jadi makna birrul walidain itu apa? Yang betul-betul harus kita pahami dan harus kita mengerti. Karena banyak di antara manusia yang berstatus anak hari ini, mereka itu tidak tahu arti birrul walidain yang sebenarnya itu apa. Sebagian ada yang mempersepsikan dan mendefinisikan bahwasanya arti birrul walidain itu adalah memberikan harta yang ditransfer, dikirimkan kepada orang tuanya di akhir bulan untuk membiayai kebutuhan harian dari sang ibu ataupun sang bapak. Lalu merasa cukup bahwasanya birrul walidain diwakili dengan harta dan uang yang ditransfer. Ya tidak salah, karena itu juga perbuatan mulia. Tapi menganggap bahwasanya birrul walidain terwakili dengan transfer yang kita kirimkan, maka itu merupakan sebuah kekurangan dan ketidaksempurnaan kita memahami arti birrul walidain ini. Makanya setelah kita paham bagaimana keutamaan birrul walidain, bagaimana penyebab kita tidak bisa birrul walidain, salah satunya dendam pengasuhan atau luka pengasuhan, cinta kepada dunia secara berlebihan, minimnya kita mempelajari agama, dan circle yang buruk, itu merupakan 4 faktor yang menjadikan manusia tidak bisa berbakti kepada orang tua. Sekarang kita menuju kepada klimaksnya. Lalu berbakti kepada orang tua itu kayak apa? Di dalam makna yang tercakup pada kehidupan. Apakah transfer itu cukup? Apakah memberikan hadiah mobil dan rumah itu cukup? Lalu yang lain sudah selesai? Tentunya ini yang harus kita kembalikan pembahasannya dalam perspektif ilmu yang dijelaskan dan digambarkan oleh para ulama salaf, dari para ulama terdahulu.